Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku bersyukur atas segala yang terbaik yang sudah Engkau perbuat di dalam hidupku, Yesus. Terima kasih Bapa atas mujizat yang telah ku terima dari-Mu. Terima kasih Yesus, Kau ku sembah. Haleluya.
Terima kasih, terima kasih. Naikkan syukurku kepadamu. Terima kasih Tuhan, bersyukur selalu karena kasih setiamu. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu sekalian yang kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan yang temanya domba di tengah-tengah serigala. Bapak Ibu sekalian, masih banyak orang-orang percaya yang berharap bahwa hidup mengikut Tuhan Yesus, maka mereka akan aman, nyaman, damai. Ikut Yesus berarti beres kabeh, ya. Bapak Ibu sekalian, yang jadi pertanyaan, apa betul Alkitab itu menjanjikan demikian? Mari kita baca dalam Matius 10, 16 sampai 20. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, jangan kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga.
Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Amin. Bapak Ibu sekalian, ini adalah analogi, ya, gambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri bagi setiap orang yang percaya bahwa orang-orang percaya itu dituntut hidup benar di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Dunia yang penuh dengan kejahatan, penuh kepalsuan dan kebohongan ini. Yang bagaikan serigala yang setiap saat bisa mencabik-cambik domba Allah yang tampaknya lemah dan tidak berdaya. Sehingga bisa dikatakan mustahil kalau domba itu bisa lolos dari terkaman serigala yang buas. Bapak Ibu sekalian, ini semua fakta yang menyedihkan, ya. Jika kita berpikir menurut logika dunia. Tapi di sisi lain, logika dari Tuhan juga mengatakan bahwa kita semua bukan hanya orang-orang yang menang, tapi kita semua lebih dari pemenang. Bapak Ibu sekalian perlu mengerti bahwa logika dunia itu berlawanan dengan logika dari Tuhan. Karena itu contohnya, ya. Logika dari dunia mengatakan yang kaya itu yang menabung. Tapi logika Tuhan mengatakan orang yang menabur akan bertambah kaya. Logika dunia mengatakan lebih bahagia yang diberi atau memberi. Kalau mau jujur, orang dunia mengatakan lebih bahagia yang diberi. Tapi logika dari Tuhan mengatakan lebih bahagia yang memberi daripada yang diberi atau yang menerima. Logika dari dunia mengatakan yang kuat yang menang. Tapi logika dari Tuhan mengatakan siapa yang mengosongkan dirinya seperti domba, dia yang akan menang, ya. Bapak Ibu sekalian, untuk lebih jelasnya kita mau belajar, ya, dari perikop yang sudah kita baca tadi, ya. Ada 3 kebenaran yang bisa kita pelajari. Yang pertama, yang perlu kita perhatikan, bahwa kita itu diutus, ya, di dunia yang gak ramah bagi kita. Di dunia yang gak ramah bagi orang-orang percaya. Sekali lagi, ya, saya ulangi. Kita itu diutus di dunia yang tidak ramah bagi setiap orang percaya, bagi setiap murid-murid Yesus. Karena itu tadi dikatakan, kita itu diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dan memang, ya, domba itu merupakan santapan serigala, ya, yang gak mungkin bisa menang. Itu jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena itu jika kita ingin menang, bahkan lebih dari pemenang dalam kehidupan ini, jadilah kita domba-domba Allah yang sudah diperlengkapi dengan cerdik dan tulus, ya. Cerdik itu secara umum bicara soal bijaksana, ya. Dan tulus itu murni, tidak ada kepura-puraan. Untuk itu perlu kita pelajari lebih lanjut dalam hidup Tuhan Yesus, ya.
Itu yang kita jadikan patokan atau teladan dalam hidup kita, ya. Ketika Tuhan Yesus ditangkap oleh bala tentara Romawi, ya, lalu kemudian dia diserahkan pada Pontius Pilatus untuk diadili. Dan sekalipun Pontius Pilatus mengerti bahwa Tuhan Yesus itu tidak bersalah, tapi karena tekanan massa saat itu yang mengatakan salibkan dia, maka dia pun menjatuhkan hukuman penyaliban. Yesus disalibkan dan akhirnya dia mati di atas kayu salib. Yang jadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, di manakah cerdik dan tulusnya Tuhan Yesus? Dan mengapa Tuhan Yesus tidak menggunakan kuasa mujizatnya, ya, untuk lolos dari penderitaan dan kematian di kayu salib? Bapak Ibu sekalian, ya, Yesus yang sekalipun tidak berdosa, dengan tulus dia rela menderita, bahkan menyerahkan nyawanya, ya. Jadi bukan Yesus mati karena dibunuh, bukan, tapi karena dia menyerahkan nyawanya karena taat pada Bapaknya. Cerdiknya Allah dengan 1001 macam cara mematahkan siasat jahat si iblis. Dan kematian Yesus justru dipakainya untuk kebaikan hidup kita semua. Karena lewat kematian dan penderitaan Yesus ini, maka dosa seluruh umat manusia sudah ditebusnya, ya. Karena itu ada firman Tuhan yang mengatakan sekalipun iblis itu mereka-rekakan yang jahat, Tuhan itu bisa mereka-rekakan untuk kebaikan hidup kita, ya. Kita yang seharusnya mati, Bapak Ibu sekalian, ya, karena dosa, oleh pengorbanan, yaitu penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib, maka kita beroleh hidup yang kekal. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, seandainya Yesus di atas kayu salib merasa bahwa dia tidak bersalah, ya, ingat ya, Yesus waktu di bumi dia adalah manusia 100% dan Allah 100%. Sama seperti kita. Dia juga bisa marah, bisa lapar, bisa menangis. Seandainya Yesus karena merasa tidak bersalah, kemudian dia berontak, dengan mujizatnya dia turun dari kayu salib. Kemudian dia basmi seluruh prajurit-prajurit Romawi yang menyalibkan. Apa yang gak bisa, Bapak Ibu kan? Yesus adalah Allah. Pasti dengan kuasa mujizatnya, dia pasti bisa melakukan semuanya itu. Tapi dia tidak melakukan. Memang ketika Yesus melakukan mujizatnya, ya, turun dari penyaliban dengan cara yang ajaib, memang Yesus tampak menang. Dia berhadapan manusia, dia menang. Tapi cilaka kita semua, Bapak Ibu sekalian. Kalau penyaliban ini tidak terjadi, bisa jadi kita semua masuk neraka semua. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita bisa menikmati hidup ini dan ada janji yang pasti, ada hidup kekal yang akan kita peroleh. Kita bersyukur,
Itu semua bisa terjadi karena Yesus rela menderita dan mati di atas kayu salib bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang kasih dalam Tuhan, yang kedua, dalam dunia yang sementara ini, kita harus siap menghadapi yang namanya penolakan dan penganiayaan. Mengikut dan melayani Yesus itu berarti menghadapi tantangan, penolakan, bahkan pembunuhan karena Yesus. Karena itu tadi dikatakan, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa, raja-raja untuk menjadi kesaksian. Bapak Ibu sekalian, kalau mengikut Yesus, bukannya seperti slogan yang sekarang ini ya Bapak Ibu sekalian, ya. Ikut Yesus sakit sembuh ya. Yang miskin kaya, yang hutang lunas. Bukan itu Bapak Ibu sekalian. Itu semua hal yang sementara. Ingat, selama kita di dunia, kalau kita betul-betul atau sungguh-sungguh menjadi murid-murid Yesus, kita menjadi pelaku firman, tidak semua orang itu mau menerima kebenaran. Dan kita betul-betul diutus ya untuk menjadi pemberita Injil. Ingat, nggak semua orang bisa menerima Injil. Nggak semua orang bisa menerima orang yang hidup benar. Bayangkan kalau saudara ditaruh di kantor di mana banyak orang itu korupsi, Bapak Ibu kan. Entah itu korupsi waktu, korupsi uang ya, dan korupsi macam-macam. Kalau saudara sendiri yang tidak korupsi, pasti yang lainnya berusaha dengan segala macam cara ya, halal maupun gak halal, supaya saudara dicongkel atau dikeluarkan dari kedudukan saudara. Pasti juga ada diskriminasi dalam segala bidang kehidupan, apalagi sebagai orang minoritas. Dan macam-macam perlakuan yang tidak adil yang kita terima sebagai murid-murid Yesus. Karena itu ada pujian ya. Tuhan gak pernah janji, langit selalu biru. Tapi Tuhan menyertai. Tuhan gak pernah janji, jalan selalu rata. Tapi Tuhan akan berikan kekuatan. Jangan menyerah dalam kehidupan ini. Sekalipun banyak masalah, tantangan, pergumulan yang harus kita hadapi. Tetaplah maju bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Kita memang domba, sadari. Kita bukan serigala, tapi kita domba. Dalam Yohanes 16 ayat 1 dan 3 dikatakan demikian. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Bapak Ibu sekalian, hidup sebagai domba, sekalipun hidup kita benar, orang akan cari-cari kesalahan kita. Orang akan fitnah, mengolok-olok, mengucilkan kita. Jangan heran, karena apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini ya, sudah dikatakannya lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan semuanya pasti digenapi. Bahkan menganiaya dan membunuh orang-orang percaya bisa dianggap sebagai berbuat bakti bagi ilah mereka. Jangan heran jika ada orang yang sampai menganiaya, membunuh orang Kristen dengan
bom bunuh diri, ya. Dan mereka menyangka bahwa semuanya ini merupakan hal yang baik bagi ilah mereka. Bapak Ibu sekalian, dan ini sudah banyak terjadi, Bapak Ibu sekalian. Dan ingat bahwa kekristenan itu makin dibabat akan makin merambat, ya. Kekristenan akan bertumbuh. Dan kekristenan bertumbuh bukan karena mujizat. Ingat ya, dalam Lukas 17. Ketika 10 orang sakit kusta disembuhkan oleh Yesus. Hanya satu yang kembali untuk memuliakan Tuhan. Tapi kekristenan bertumbuh karena kesaksian iman yang teguh dari para pengikut-pengikut Kristus dan darah para martir. Matius 16 ayat 25 katakan demikian. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak Ibu sekalian, mengikut Yesus, kita harus siap berkorban. Kita harus sangkal diri dan pikul salib dan mengikut Yesus setiap hari. Itu yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga, nggak usah khawatir Bapak Ibu sekalian, ya. Karena Roh Kudus akan menyertai kita dalam penganiayaan, ya. Karena itu dalam ayat 19 sampai 20 tadi dikatakan, apabila mereka menyerahkan kamu, jangan kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, yaitu Roh Kudus. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Yesus menjamin bahwa saat murid-muridnya dihadapkan dalam situasi sulit atau kejepit, di mana ada ancaman, penderitaan, bahkan kematian, maka Roh Kudus yang akan memberikan hikmat dan kata-kata. Tapi Roh Kudus juga akan menghibur dan menguatkan hati orang percaya. Seperti halnya Stefanus dan para martir yang memang dipakai Tuhan untuk memberi kesaksian tentang keteguhan imannya. Sehingga mereka itu tetap kuat sekalipun mereka dihadapkan dengan kematian. Karena itu Rasul Paulus mencatat dalam Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Enggak ada Bapak Ibu sekalian, ya. Jika Allah bersama-sama kita, enggak ada yang bisa melawan kita. Artinya bukan kita jadi jagoan atau menang-menangan. Tapi dalam ayat 35 dikatakan, baik itu penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang, yaitu kematian sekalipun, yang memang diperhadapkan di hadapan kita, harus kita hadapi. Tapi jangan kita cari penderitaan atau kematian, ya. Sehingga kita semua layak disebut lebih dari pemenang, ya. Arti lebih dari pemenang itu orang yang setia sampai akhir, sekalipun harus mengorbankan nyawanya. Karena itu dalam Matius dikatakan, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, ya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi dasar dari kita melangkah. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak yang baik,
Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu menguasai setiap hati dan pikiran kami, dan kami bisa melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Karena kami tahu sekalipun hari-hari kami ini makin lama, makin sukar, tapi kami akan tetap kuat. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kami akan menguatkan, mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.